Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun setiap keluarga yang beribadah di rumah melalui channel YouTube saat ini. Tema ibadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta ini adalah Tuhan ada di tengah-tengah umat-Nya. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi hidup kita. Pemberita firman adalah Ibu Pendeta Herlin L. Gunu SSI. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada di hari Minggu terakhir bulan Juli dan segera menyeberang memasuki bulan Agustus untuk menjalani hari-hari kehidupan selanjutnya. Tidak seorang pun dari kita tahu bagaimana cara kita memasukinya. Situasi apa sesungguhnya yang akan kita hadapi? Apakah keadaan senang atau situasi tambah susah? Satu hal pasti kita tahu, bahwa Tuhan tidak biarkan kita berjalan sendiri. Ia ada di tengah-tengah kita untuk menunjuk jalan bagi kita. Ia bahkan berjalan di depan kita untuk menghalau setiap arau rintangan yang menghadang, sehingga kita dapat berjalan dengan damai. Yang terpenting bagi kita adalah kuduskan diri dan hidup kita untuk Tuhan dan pekerjaannya, dan ikut serta berjalan pada jalannya. Kita berdiri menghadap Tuhan, menyambut serta menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ulangan 31 ayat yang ketiga demikian harus membimbing bagi kita. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan mengundahkan bangsa-bangsa itu dari hadapan, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, Dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Terimalah salam daripada Allah bagi kita sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ku
kita panjatkan doa di hari ini. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, ya Yesus, Tuhan dan Raja kami, ya Roh Kudus, pembimbing dan penolong sejati. Termulialah namamu di surga dan di bumi, sekarang dan selamanya. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga kami tiba di hari Minggu terakhir di bulan Juli ini. Kami sadar kerapuhan dan keberadaan kami. Kami tidak bisa bertahan di tengah situasi susah sekarang ini. Tetapi Engkau yang penuh rahmat dan pengampunan, mengampuni dan membarui kami, pribadi, keluarga, dan jemaat, supaya kami selalu beribadah, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu memampukan kami beradaptasi dengan kebiasaan dan perilaku kehidupan dalam tatanan baru. Ingatkan kami untuk tetap menjaga kebersihan hati, pikiran, dan fisik. Perilaku baik, benar, dan adil dalam keluarga maupun dalam interaksi dengan sesama dimanapun kami hadir, serta menghargai keselamatan bersama. Yakinkan kami semua bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan merajai kehidupan kami. Engkau juga akan terus menuntun kami, bahkan berjalan di depan kami untuk menghalau segala aral rintangan yang menghalangi langkah dan jalan hidup kami. Kepadamu kami serahkan kehidupan seisi rumah tangga kami, usaha, kerja layan kami, serta pendidikan anak cucu kami. Bimbinglah kami menyeberang melewati arus pandemi COVID-19 yang mengancam ini. Tangan-Mu pandu kami, kasih-Mu menghangatkan kami, kuasa-Mu menopang kami. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami kembali menghampiri kekudusan-Mu, memohon kepada Allah untuk melengkapi kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dikuatkan untuk mengerti dan memahami, serta digerakkan untuk melakukan setiap perkataan kebenaran firman Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab Yosua 3
ayat 1-17 yang mengatakan, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Satam, serta sedang yang air turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tengah Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madu syukur dan kemuliaan
dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini ingin menyampaikan kembali kepada kita tentang sebuah pertanyaan. Apakah kamu yakin akan kuasa Allah terjadi dalam hidupmu? Pertanyaan itu menjadi sebuah perenungan bagi kita untuk melihat bahwa sebesar apakah keyakinan kita dalam setiap hal dalam hidup ini meyakinkan akan kuasa Tuhan yang bekerja bagi hidup kita. Firman Tuhan pada saat ini melalui Yosua kita diingatkan kembali untuk melihat bagaimana kuasa Allah bekerja atas kehidupan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel diproses oleh Tuhan untuk selalu melihat tentang apa dan bagaimana cara Allah memelihara kehidupan bangsa pilihannya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau menuntun kita untuk melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan yang ada dalam kepemimpinan Yosua. Yosua sebagai abdi Allah ketika berada dalam kepemimpinan Musa mau memperlihatkan kembali Yosua dibentuk untuk hidup mengandalkan Tuhan, untuk hidup meyakinkan akan kuasa Allah dalam kehidupan untuk memimpin bangsa pilihan Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan terlebih ketika bangsa Israel dalam proses perjalanannya menuju tanah Kanaan, bagaimana bangsa Israel diuji untuk kembali memperlihatkan, Allah ingin memperlihatkan tentang sebuah kuasa yang besar ketika pengalaman itu pernah dilakukan oleh keberadaan bangsa Israel bersama Musa ketika mereka melalui Laut Ibrani. Saat ini kembali lagi mereka diperhadapkan untuk menyaksikan dengan kuat dan kuasa Allah yang memampukan bangsa Israel untuk masuk dan melewati sungai Yordan untuk masuk kembali kepada tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bagaimana cerita firman Allah lewat Yosua ini mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa apa yang diingatkan kembali oleh Tuhan lewat keberadaan Yosua dan menjadi sebuah hal yang perlu kita tahu dan mengetahui dengan benar bahwa Tuhan bekerja selalu dengan kehendaknya, dan umatnya yang dipercayakan yang adalah Yosua menjadi alat Tuhan untuk supaya mereka bisa mampu melihat keberadaan Allah yang besar dengan kuasanya. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kembali bagaimana menyeberangi sungai Yordan menjadi sebuah hal yang tidak mustahil untuk Allah bisa lakukan. Di dalam perjalanan itu, bagaimana tabut perjanjian yang dibawa menjadi sebuah pemahaman keyakinan iman yang dimiliki oleh bangsa pilihan, bahwa disitulah Allah ada, disitulah Allah menyertai umat lewat keberadaan tabut perjanjian. Sehingga bagaimana Yosua memimpin bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel, untuk meyakinkan akan kehadiran Allah lewat tabut perjanjian. Ketika para imam menginjakkan kakinya di sungai Yordan, bagaimana sungai itu benar-benar kering dan kembali mereka bisa melaluinya. Pengalaman itu pernah terjadi atas kehidupan bangsa pilihan, yaitu Israel. Ibu bapak saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua mau mengatakan juga kembali sampai dengan ayat yang kelima, bahwa Yosua menginginkan semua itu boleh terjadi ketika umat juga menguduskan dirinya kepada Allah. Yosua mempersiapkan diri daripada umat Tuhan, bangsa Israel, untuk mereka menguduskan diri supaya mereka melihat akan kuasa Allah. Dan bagaimana campur tangan Tuhan membuka semuanya itu menjadi sebuah hal yang tidak mustahil terjadi. Ibu bapak saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, lewat tema pada hari ini kita mau diingatkan yakin pada Allah dan firman-Nya. Lewat pengalaman bangsa Israel yang menuntun, lewat pengalaman Yosua memimpin bangsa Israel, bagaimana kita diingatkan tentang sebuah keyakinan kita kepada Allah bersama firman-Nya. Firman yang selalu kita baca, firman yang selalu kita renungkan hari lepas hari. Seberapa besarkah keyakinan kita kepada setiap perkataan firman Allah? Hal itu terbukti dari setiap hal dalam kehidupan kita yang boleh kita yakini
dalam hidup ini untuk mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Yosua mengingatkan kembali kepada kita tentang arti sebuah keyakinan. Ketika Yosua meyakinkan akan kebenaran Allah dalam hidupnya dan firman-Nya yang penuh dengan kuasa, dia mampu menerima banyak hal, bahwa Allah menyatakan janjinya, Allah menyatakan kuasa-Nya untuk melengkapi keberadaan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian melalui Sungai Yordan. Dan peristiwa itu menjadi sebuah peristiwa yang sejarah dalam keberadaan bangsa Israel untuk melihat akan campur tangan Tuhan dalam hidup. Sehingga ketika kita mau belajar dari cerita ini ada 3 hal. Yang pertama, Allah tetap sebagai pusat kehidupan ketika mereka mencari dan mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dijalankan. Pertanyaannya dari poin pertama, apakah kita menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita? Apa pusat kehidupan kita tentang hal-hal dunia ini? Apakah pusat kehidupan kita tentang hal materi? Apakah pusat kehidupan kita untuk jabatan? Apakah dan yang lain sebagainya? Pusat kehidupan kita lewat pengalaman perjalanan bangsa Israel bersama Yosua hanya tertuju kembali kepada Allah. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kita mau belajar bagaimana Tuhan juga melakukan berbagai cara dalam kehendak-Nya. Lewat poin yang kedua ini kita mau belajar bagaimana Allah juga menginginkan untuk supaya kita mengerti bahwa Allah punya cara melakukan kehendak-Nya bagi kehidupan kita. Allah punya cara untuk melakukan kehendak-Nya bagi hidup Bapak Ibu Saudara di rumah. Allah juga melakukan kehendak-Nya lewat kehidupan kita yang terbaik. Dan Dia selalu mengatur yang terbaik. Itu terbukti lewat firman pada pagi hari ini, bahwa firman Tuhan mengingatkan bagaimana Allah mengatur perjalanan bangsa Israel menjadi sesuatu yang baik. Tidak mustahil juga Allah melakukan itu bagi kehidupan kita. Poin yang ketiga, bagaimana kedisiplinan itu perlu ditata dan diatur dalam komitmen diri. Bangsa Israel memiliki kedisiplinan untuk meyakinkan lewat pimpinan Yosua akan kuasa Allah. Bagaimana kedisiplinan itu juga dalam iman kita yakini bahwa ketika kita sungguh membuka ruang bagi Allah dan pekerjaannya lewat kuasa-Nya mengatasi berbagai hal dalam hidup ini, tidak akan mungkin segala sesuatu yang terjadi Allah tidak bekerja, tetapi Allah akan selalu bekerja mengatasi berbagai pergumulan kita. Lewat tema hari ini mau mengatakan yakin pada Allah dan firman-Nya. Mari kita diajak untuk meyakini Allah dan firman-Nya, kita diajak untuk meyakini Allah dan kuasa-Nya. Pengalaman bangsa Israel bersama dengan Yosua itu juga menjadi sebuah kesaksian yang pasti yang boleh kita pelajari. Kesaksian itu juga menjadi kesaksian iman kita saat ini, bahwa di era masa saat ini pun tidak mustahil Allah bisa mampu melakukan hal yang paling besar dalam hidup kita, karena Allah sudah membuktikannya itu dalam kehidupan bangsa Israel. Biarlah Yosua dan bangsa Israel mengajar kita akan keyakinan kita pada Allah dan firman, bukan hanya kagum kembali kepada semata-mata pekerjaan Tuhan, tetapi bagaimana kita juga harus mewujudkan sikap yang sungguh-sungguh percaya akan Allah, baik dalam hal masalahmu, baik dalam pergumulanmu, baik dalam persoalan, meyakinkan bahwa Tuhan mampu menyelesaikannya dengan cara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan firman. Amin.
kita bangkit berdiri. Bersama segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita akan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu menuntun kami untuk melihat akan firman dan kuasa Allah yang besar lewat pengalaman perjalanan bangsa Israel bersama kepemimpinan Yosua. Ajarilah kami memiliki keyakinan yang sama bahwa hal rintang apapun yang boleh dihadapi bukanlah menjadi hal yang mustahil. Allah mampu bekerja. Di tengah-tengah doa kami mendukung dan menopang selalu di dalam doa kami dan permohonan kami kepadamu. Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia dengan dunia ini di tengah-tengah pergumulan COVID-19. Tuhan juga berdoa, biarlah kami menaikkan permohonan kami dalam kesungguhan. Tuhan juga bekerja lewat pemerintah kami untuk bisa mampu mencari solusi yang terbaik, dan juga dunia lewat WHO untuk menemukan vaksin COVID-19. Biarlah semua pergumulan ini bisa terselesaikan. Tetapi dalam masa-masa ini kami memohon kepadamu Tuhan, kekuatan boleh terjadi dan berlaku bagi kami semua, sehingga kami boleh beradaptasi dengan era yang baru, kami boleh beradaptasi dengan suasana dan keadaan yang baru, yang pada akhirnya kami selalu meyakini bahwa jika ini menjadi kehendak-Mu, terjadilah dalam rancangan Tuhan. Syafaat kami menopang juga panggilan dan putusan gereja, dimanapun gereja berkarya, dimuliakanlah nama Tuhan. Terkhusus panggilan dan putusan GPB, terkhusus juga Majelis Sinode selaku pimpinan. Tuhan juga akan memberkati. Kami berdoa untuk persekutuan kami GPB Jemaat Setiabudi Jakarta Selatan, diberkatilah oleh Tuhan setiap panggilan dan putusan kami. Para presbiter unit misioner, ke-6 Pelkat bersama komisi, Tuhan juga memberkati gerak pelayan kami. Kekuatan kami hanya bersumber daripada-Mu. Seluruh jemaat yang hadir bersama dengan pergumulan mereka masing-masing, berada dalam keluarga mereka, kami juga akan senantiasa membawa mereka kepada Allah, dipimpin dan disertai oleh Tuhan hari-hari mereka. Tuhan juga akan senantiasa memberkati tiap pribadi dan rumah tangga dalam setiap perjuangan hidup di masa-masa sulit saat ini. Dan kami selalu meyakini dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan keberadaan umat-Mu. Orang-orang tua kami yang ada di rumah-rumah juga Tuhan berkati. Kuatkan mereka di masa tua mereka. Jauhkan mereka dari segala hal yang tidak kami inginkan, tetapi kuasa kasih Allah selalu menyertai kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat yang bersyukur karena bertambah 1 tahun usia. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, baik mereka yang menikmati kebaikan Allah lewat pertambahan usia dalam 1 tahun umur, maupun mereka yang menikmati anugerah dalam perkawinan. Terima kasih Bapa, biarlah cinta kasih Allah senantiasa ada untuk hidup mereka. Kami juga menopang di dalam doa, diberkati oleh Tuhan seluruh aktivitas kehidupan pelayanan kami, biarlah boleh berjalan dalam tuntunan dan cinta kasih Tuhan. Bapa, kami juga menopang semua pekerjaan dari kehidupan mereka yang bergumul lewat pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Kami menopang semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bantu mereka, kuatkan mereka, yakinkan kepada mereka Tuhan selalu menopang hidup mereka. Bagi semua yang ada dalam kehidupan persekutuan saat ini, mereka yang menyaksikan, mereka yang mendengarkan, kami juga menopang. Diberkatilah hidup pribadi, keluarga dan rumah tangga. Mohon ampun dosa dan dosa kami ya Bapa. Banyak sekali yang kami minta dan kami doakan, tetapi Engkau lebih mengetahui keberadaan kami dengan segala keadaan kami. Inilah ungkapan syukur kami ya Bapa, inilah doa kami.
yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan mengampuni segala kesalahan kami, Seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. 2 Korintus 9 ayat 10-11. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Kita berdiri untuk berdoa dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan bimbingan-Mu dalam langkah dan jalan kami. Engkau tidak biarkan kami berjalan dan bekerja sendiri. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati seluruh usaha dan kerja. Sekarang di hadapan-Mu, kami mempersembahkan sebagian kecil dari hasil kerja sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepada-Mu. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar digunakan bagi pekerjaan pelayanan dan kesaksian, demi memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur dan terima kasih kami. Amin. Mohon perhatian seluruh warga jemaat untuk intisari warta minggu ini.
Kami Majelis Jemaat berterima kasih kepada semua yang bertugas pada ibadah Minggu pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan kita semua. Kita masih menggumuli bersama pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat tetap menghimbau untuk beberapa hal. Pertama, pelayanan ibadah keluarga tetap dilaksanakan rutin seperti biasanya di rumah tangga masing-masing. Tata ibadah dan panduan dalam seluruh pelaksanaan ibadah akan disiapkan oleh Sekretariat Gereja melalui WhatsApp grup jemaat. Yang kedua, seluruh jemaat dihimbau untuk terus melaksanakan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan melakukan social distancing dan physical distancing demi menjaga kepentingan kesehatan kita bersama. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Umat Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Dengarlah amanat pemutusan bagi kita sekalian. Tetap yakinlah akan firman Allah dan yakinlah kepada kuasa Tuhan. Dia mampu mengatasi segala persoalan dalam hidup. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan saat ini dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.